saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku memuji, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran. Saya undang Tante Nila untuk maju untuk buka ibadah pada malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini oleh kekuatan yang daripada Tuhan kami diberikan kemenangan ya Bapa. Walaupun hujan sepanjang hari, kami bersyukur Tuhan, yang dari jauh pun sudah datang di rumah-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami semua ya Bapa, yang rindu mencari hadirat-Mu, yang rindu memuji memuliakan nama-Mu, yang rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau memuji Engkau dengan roh yang berkobar-kobar Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini
Tuhan sudah menyertai kami. Selama 10 hari doa 10 malam boleh berlalu. Kami tahu ada banyak anak-anakmu yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami itu memampukan kami untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu boleh semakin mengerti firman Allah dan mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lindungi teman-teman yang masih dalam perjalanan supaya mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, pulang kerja mereka lelah tapi mereka masih rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ada berkat yang khusus yang Allah sediakan. Berkati Bapak Ferry Pua dan tim singers, pemusik, pengatur LCD sound system yang melayani pekerjaan Tuhan pada malam ini. Urapi dengan urapan yang dari surga. Biarlah kami melayani bukan karena kami pandai, bukan karena kami mahir, tapi kami melayani karena ada urapan Allah di dalam pelayanan kami sehingga orang lain diberkati. Terima kasih Tuhan, kami yang melayani pun diberkati. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga Tuhan urapi kami semua. Sekalipun itu pengutip kolektan atau penyambut tamu, satgas yang menjaga gereja, Tuhan berkati semuanya. Karena kami ada di sini, karena kami ingin memuliakan Tuhan. Kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat malam pada Tante Nila, Om Nawi. Terima kasih kalau saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat itu pujian Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Tuhan sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Puji Tuhan, lagu ini mengatakan bahwa Yesus mengatasi kita dalam segala perkara. Tuhan membukakan jalan bagi kehidupan kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat itu pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Anggur baru tercurah, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata minyak baru tercurah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk. Sebentar kita akan sedikit menyaksikan kesaksian yang sudah tidak asing lagi di belantika musik atau tarik tambang. Tapi inilah dia ingin mempunyai kerinduan buat Tuhan untuk kita bagikan berkat kepadanya. Tidak asing lagi, kita undang saja. Musik. Selamat malam, Tante Nila, Om, dan seluruh sidang jemaat. Aduh, deg-degan nih, udah lama nggak tampil, trio mantul. Dulu waktu kita jatuh cinta, kita deg-degan ya. Selain itu, jatuh tempo juga kita deg-degan. Ini sekarang mau tampil juga ternyata deg-degan juga. Kita mau mempersembahkan puisi sama pujian yang memang saya juga mau sedikit aja kesaksian. 28 Mei kemarin saya ulang tahun. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan sudah tambahkan usia saya 1 tahun lagi.
saya masih bisa hidup, saya masih bisa bernapas, saya masih bisa memuji memuliakan Tuhan. Ini semua berkat anugerah Tuhan. Saya mau bacakan puisi dulu. Saya beri judul ini pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukit Zaitun menjadi saksi, cawan pahit pertanda mati. Aku melantun doa seorang diri di taman Getsemani, sementara murid-murid terlelap terbawa mimpi. Tiba-tiba nun jauh di sana hadir bayang-bayang gelap. Gerombolan datang yang bertubuh tegap, siap siaga berusaha untuk menangkap, ibarat memburu penjahat kelas kakap. Aku menyerah bukan karena bersalah, aku tidak melawan bukan karena lemah. Aku mengalah bukan berarti kalah, aku mati genaplah rencana Allah. Engkau bebas dari yang salah. Terima kasih. Mari, Kongah, Kocil. Nggak bisa kalau mendengar suara lagu itu. Udah di tengah, masih di atas. Bagaimana aku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Berana diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Balut luka di hatiku dengan kasih-Mu tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan kekal kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia
Puji Tuhan, kiranya pujian Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kita ya, bahwa kita tidak dapat membalas kasih setia Tuhan, namun kita dapat membalas dengan kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, nanti kita angkat itu, Aku Rindu Mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita saat ini, saat teduh, biarlah kita boleh mengenal siapakah Bapa kita. Biarlah kita boleh mengenal pribadi kita kepada Tuhan, dan biarlah kita boleh mengerti setiap rencana Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap permasalahan yang apa kita alami itu, kita yakin itu hanya untuk pembelajaran kepada kita, untuk kita lebih dewasa lagi, dan kita mampu mengatasi setiap cobaan masalah bersama Tuhan Yesus. Kita dapat melakukan semuanya itu. Kita angkat itu sekali lagi. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu
Roh Kudus, aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Allah. Sebagai umat-umat penebusan-Mu ya Tuhan Yesus, kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Allah, tapi kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, seberapa kami yang hadir Engkau sudah kumpulkan kembali kami di ruangan ini ya Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, sempurnakanlah dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu yang sudah memberikan korban persembahan kepadamu ya Allah. Kiranya Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu Tante Nila, biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi dari urapan yang maha tinggi. Sembunyikanlah di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus, sembunyikanlah di bawah salib-Mu ya Allah, agar setiap firman yang kami dengar itu kami semakin mengerti ya Tuhan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena setiap firman yang kami dengar itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi kami pribadi lepas pribadi, agar setiap benih firman ditanamkan itu ya Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Setiap kita masih bisa datang ke rumah Tuhan, kita harus mengucap syukur karena Dia sangat baik ya. Hujan kita bisa datang, tidak hujan pun kita datang ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan di bulan Mei ini. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan buat saya. Saya berusia 63 tahun, usia pernikahan kami 42 tahun. Mau tambahin satu tadinya 43. 43 tahun betul. Tahun 1981, saya waktu pernikahan saya umur 40, saya pernah bilang Samuel nanti kan kita mau retret. Tante sekalian mau bikin ucapan syukur di retret itu. Ternyata kena pandemi itu tertunda sampai akhirnya bulan Mei kemarin bisa terlaksana. Saya bersyukur dan berterima kasih buat keluarga Sekina yang begitu memperhatikan saya, mengasihi saya. Saya tahu Tuhan mengasihi kita semua ya. Saya juga mengasihi saudara semua seperti anak saya. Memang jadi mama banyak kekurangannya, tapi kalau kita saling menerima maka ada suatu komunitas keluarga besar Sekina yang indah yang bisa menjadi berkat ya. Itu aja yang Tuhan taruh. Dan juga saya bersyukur di bulan Mei tahun ini juga saya boleh menyelesaikan sekolah Alkitab tingkat 2 itu pendeta muda. Kalau tingkat 2 ya, tingkat 1 pendeta pembantu. Nanti kalau Tuhan izinkan saya lanjut tingkat 3 advance. Itu karena saya udah sarjana teologi ya, maka kata kepala sekolah ikut tinggal 40 SKS, sayang kalau saya nggak ikut gitu ya, tinggal 40 SKS lagi, maka S2 saya adalah sarjana pendidikan agama Kristen.
sekarang saya juga nggak tahu nih, ada orang bilang gini, mau ngapain? Gitu ya. Mau ngapain, kata anak saya juga, mau ngapain? Saya bilang saya nggak tahu mau apa, mau ngapain. Pokoknya saya senang belajar dan saya akan tuntut ilmu itu selagi saya mampu gitu ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan dari nggak ngerti menggunakan komputer sampai akhirnya bisa kirim tugas ke GCR. Wah, itu perlu pengorbanan yang luar biasa, diomelin. Ya, yang ngomelin bukan saya, ngomelin anak ngomelin saya, cucu ngomelin saya gitu ya. Karena saya nanya berkali-kali, tapi puji Tuhan karena kita punya tekad, saya punya kemauan dan semua itu boleh selesai ya. Dan saya bangga bukan diri saya karena saya orangnya banyak lupa, banyak kekurangannya, tapi saya bangga kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam saya dan saya tahu saya ada hidup di dalam Kristus, maka dia itu yang memampukan saya. Dia pun akan memampukan saudara kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan 100% gitu ya. Saya rasa saya menyerahkan hidup saya ya 110%, 200% lah kalau boleh gitu ya. Jadi selama ini kan libur nih, habis penamatan itu di bulan Mei, libur ini gak sekolah nih, rasanya ada sesuatu yang kehilangan kan. Jam 5 Biston bersama, jam 3 saya doa sendiri, jam 7 udah kuliah sampai jam setengah 11 kadang-kadang ada perpanjangan. Itu menyita waktu, menyita pikiran, tetapi itu membuat saya bahagia. Tiap hari diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sampai kalau mau khotbah itu bingung. Topik yang mana saya yang mau ambil? Sebab semua pelajaran tentang firman Tuhan itu ketika dibukakan rahasianya, itu begitu indah dan ajaib. Apalagi yang paling membekas buat saya adalah pelajaran kitab Ibrani dan pelajaran tentang agenda Allah. Oh, itu luar biasa. Sampai sekarang saya makin cinta Tuhan karena apa? Saya tahu di dalam hidup saya ada agenda Allah yang besar. Dan agenda itu kalau kita setia, apa yang Tuhan sudah agendakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dalam saya dan juga dalam saudara. Amin. Tuhan punya rencana yang besar bukan buat saya saja loh. Tuhan punya rencana yang besar buat saudara semua. Ada agenda Allah di dalam hidupmu. Maka jangan putus di tengah jalan terus kau berkata, aku udah gak mau ke gereja lagi. Aku mau mualaf. Jangan sampai itu terjadi ya. Karena ada agenda Allah yang besar dalam kehidupan kita. Sayang kalau kita akhirnya mundur. Aku udah gak mau setia lagi. Aku udah gak mau lagi lah. Ya ikut-ikutan aja lah gitu ya. Jadi sayang sekali karena agenda Allah itu begitu indah ya. Kita lihat perjalanan orang Israel yang begitu sulit, sepertinya Tuhan menyiksa ya. Dari Mesir ke Kanaan itu dekat sekali. Kalau naik bus waktu itu 5 jam sampai, kalau jalan kaki diperkirakan 5 hari sampai. Tapi Tuhan bikin 40 tahun. Saya senang nih mengulang-ulang ini kan apa ajaib banget. Ternyata kenapa Tuhan bikin sampai 40 tahun? Karena mereka terlalu lama dijajah di Mesir sebagai budak. Bukan sebagai tentara, sebagai budak. Jadi Tuhan tahu kalau langsung diboyong ke Kanaan, mereka tidak pasti kalah, tidak mampu berperang. Maka Tuhan putar-putar di padang gurun. Ada perlawanan, tapi rupanya disitulah Tuhan melatih. Tuhan melatih umatnya Israel bisa berperang ketika sampai di Kanaan mereka bisa mengalahkan orang Kanaan. Ajaib kan? Begitu juga hidup kita. Ada agenda Allah di dalam hidup kita, maka dia akan izinkan kita. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan itu adalah ujian. Maka Allah izinkan ujian itu terjadi dalam hidup kita untuk melatih kita berperang. Untuk melatih kita dapat menyiasati hidup yang sulit saat ini. Menyiasati zaman teknologi yang begitu canggih. Kemarin saya baca di YouTube, saya dengar ada orang yang melapor ketika dia mengikuti Metaverse, dia diperkosa di situ. Karena dia digiring, dibawa masuk ke Horizon Club apa gitu ya. Di sana kan memang dikatakan di situ kan di Metaverse itu ada banyak ruang-ruang di mana kita bisa mengunjungi klub-klub seks, bisa mengunjungi bioskop, bisa mengunjungi hiburan-hiburan yang lain ya. Saya belum bisa ngebayangin ya bagaimana diperkosanya begitu. Sampai dia tuh nggak bisa dia mengalami satu yang ketidaknyamanan ketika mengikuti ibadah di Metaverse itu.
ibadah atau mengikuti apa sih dunia di metaverse itu ya. Aduh, mengerikan sekali. Itu zamannya ya. Jadi kita harus dilatih oleh Tuhan supaya kita kuat. Kita mampu menjadi seorang pemenang. Lebih dari pemenang kata Tuhan ya. Banyak orang yang kalah saat ini ya. Kenapa saya bilang banyak orang yang kalah? Kita pun kalau tidak hati-hati bisa kalah. Hamba Tuhan aja bisa kalah ya. Emosinya, ambisinya itu bisa mengalahkan semua firman Allah. Ngeri ya sekarang ini ya. Saat ini itu yang terjadi. Realita. Kita gak mau bilang dah pendeta ini pendeta itu. Kita pun bisa seperti itu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti tadi pujian itu. Ya. Maka kita akan gagal dalam rencana Tuhan atau agenda Allah. Maka tadi ketika nyanyi lagu itu saya jadi ingat ayat ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya di ayat berapa ya tadi ya saya ada tulis. Yang Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini gitu ya. Lalu ada murid yang bilang, oh Yesaya, oh Yeremia, oh Musa. Herodes sendiri berpikir bahwa Yesus itu adalah jelmaan dari Yohanes Pembaptis yang kepalanya dia penggal gitu. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus bisa menyatakan seperti itu sampai Tuhan Yesus bilang bukan engkau yang mengatakan itu tapi Allah. Allah yang ada di dalam Petrus itu yang mengatakan itu engkaulah Mesias. Jadi dia mengenal Yesus itu secara pribadi. Begitu juga kita kalau mengenal Yesus secara pribadi, kita tahu siapa Yesus yang kita sembah. Dia gak pernah berbohong, dia gak merokok, dia gak menipu. Dan dia tidak menjalankan ambisinya, tetapi dia melaksanakan kehendak Bapa. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesus memperkenalkan kepada murid-murid ada jalan yang benar yaitu jalan di dalam dia. Maka kita mau mengikut Yesus. Karena kita tahu di dalam dia ada kebenaran. Di dalam dia ada hidup. Dan di dalam dia ada kedamaian buat kita. Jadi kalau kita mau mengikut seseorang, ya tentu kita akan ikut orang yang benar gitu ya. Oh dia ini benar nih, ayo kita ikutin dah gitu ya. Kita gak mungkin ngikutin orang yang kita gak kenal. Bisa-bisa orang buta nuntun orang buta gitu kan ya. Ayo ikut aku, kemana? Gak tahu, ya deh gue ikut. Gak begitu ya. Tapi di dalam Tuhan, menjadi pengikut Kristus itu kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal Yesus secara pribadi bagaimana? Lewat firman, lewat Roh Kudus. Tadi pujian itu udah khotbah loh ya. Ya, aku mau mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ketika firman dibaca kita tidak mengerti, Roh Kudus datang memberikan pengertian kepada kita. Saya seringkali mendapat wahyu atau ilham ketika ada satu kejadian. Ya, makanya kita mesti sering baca firman. Kalau kita sering baca firman, firman itu tertanam di hati kita. Ketika kita ada masalah, kita menghadapi persoalan, firman itu akan keluar. Ketika masalah datang, oh firman itu datang. Betul ini yang firman Allah katakan. Bahwa dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ketika dulu kita berjuang, aduh setengah mati susahnya bukan main. Sekarang kita bisa mengalami kemajuan, usaha berhasil, anak-anak diberkati, hidup kayaknya enak banget. Tadi ada seorang anak muda telepon saya cukup lama ketika saya lagi belajar firman Tuhan. Saya takut miskin, dia bilang gitu. Saya takut hidup susah. Kata saya, kenapa harus takut? Kalau kamu bisa mengelola hidupmu, bisa mengelola kekayaan yang papa mamamu tinggalkan, dia baru kehilangan ayah dan ibunya, dia anak tunggal. Saya takut tante, saya takut jadi susah. Oh gak usah takut, kasihan. Dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, kita tahu ada firman dan Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan mengingatkan kita.
Jangan takut. 360 kali perkataan takut. Berarti setiap hari 1 kali Tuhan mengingatkan kita jangan takut. Berarti kalau kita takut kita ingat, oh iya Tuhan bilang jangan takut. Bukan berarti nggak pernah takut. Saya aja bisa takut. Aduh takut. Bagaimana nih hari esok gitu ya. Bisa menghantui saya. Ya, hamba Tuhan juga bisa takut. Bagaimana nih besok kalau nggak menang misalnya gitu ya. Bagaimana nih hari esok hamba Tuhan bilang kalau nggak ada jemaat yang datang. Ada kekhawatiran. Hidup manusia itu penuh kekhawatiran. Maka perlu firman Tuhan dan firman Tuhan bilang jangan takut. Aku menyertaimu senantiasa. Artinya senantiasa aku menyertaimu senantiasa. Artinya di dalam segala keadaan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya, puji Tuhan, tadi lagi dalam firman Tuhan diingatkan seperti itu. Dalam puji-pujian. Ada satu ayat yang juga menjadi judul daripada firman Tuhan pada malam ini, yaitu bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Saya jadikan judul Yohanes 15 ayat 6. Mari sama-sama kita berdiri, kita sama-sama baca. Ini menjadi ayat pembukaan. Nanti kita lihat isinya ya. Yohanes 15 ayat 6, demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat berapa? 16 maaf. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Jadi saya beri tema bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Ya. Tetapi ini menjadi ayat pembukaan. Kita lihat dulu penjelasan di Markus 1 ayat 16 sampai 22. Buka Markus 1 ayat 16 sampai 22. Nanti Riki tolong bacakan. Markus 1 ayat 16 sampai 22. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Riki ya. Ini peristiwa bagaimana Yesus memilih muridnya yang pertama yaitu Andreas dan Simon. Dikatakan di ayat 16 mereka sedang menebarkan jala di danau. Seringkali kan kita lihat ya hamba-hamba Tuhan berkhotbah, mereka sedang menebarkan jala di danau. Berarti mereka sedang bekerja, bukan orang yang malas gitu ya. Tuhan pilih murid bukan orang yang malas, tapi orang yang sedang bekerja. Nah, ayat yang 17 dikatakan mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18 lalu bilang begini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini nanti kita mau dengar penjelasannya, rahasianya apa? Sampai ketika Petrus dan Andreas dipanggil oleh Tuhan, mari ikutlah aku. Mereka langsung tebarkan jalannya dan ikut Yesus. Ada ceritanya. Lalu yang 19, setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala. Artinya sedang bekerja juga, bukan lagi duduk nganggur-nganggur gitu ya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Ini lebih parah lagi ya.
ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," kepada Yohanes dan Yakobus. Saat itu juga jalannya ditinggalkan, bapaknya juga ditinggalkan dan dia pergi. Apakah ini anak kurang ajar ya Yohanes dan Yakobus? Bukan, maka kita perlu belajar kebenaran firman Allah. Kenapa sampai begitu gampang aja meninggalkan orang tuanya, meninggalkan pekerjaannya. Nah, inilah ceritanya, yaitu tadi juga ada hubungannya, yaitu dengan dia yang memanggil kita. Yesus yang memanggil kita, bukan kita yang bukan Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Yesus yang mencari kita, bukan kita mencari dia. Ini kan saya sebelum sekolah Alkitab juga bingung nih, bagaimana maksudnya ayat ini gitu ya. Tapi kan karena nggak sekolah, kita juga nggak terlalu banyak bertanya gitu ya. Tapi ini ada rahasia yang besar yang sungguh-sungguh indah. Jadi Yesus kan dikatakan tadi ayat 21. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi berarti Yesus lebih dari ahli-ahli Taurat. Nah, di dalam kita mau mengikut Yesus ya, bukan karena siapa kita. Ya, di dalam kita mengikut Yesus bukan karena siapa kita, tetapi siapa yang kita ikuti, itu paling penting. Siapa yang kita ikuti, siapa yang kita teladani ketika kita mengikut dia. Ketika kita mengikut Yesus, otomatis Yesus yang kita teladani. Sekarang ini banyak media sosial yang bisa menggiring kita, dan kita juga bisa mendengar banyak perkara. Tapi kita kan tidak mengenal siapa pembawa berita itu secara pribadi gitu. Cuma kita tahu, kita sering dengar. Seperti ketika Yesus di Yerusalem tadi bertanya kepada murid-muridnya. Itu sebelum Yesus memasuki masa sengsara. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku menurutmu?" Yesus mau tahu sejauh mana pengenalan murid-muridnya kepada dia. Nah, begitu juga ketika kita memutuskan mau mengikut Yesus, bukan karena siapa kita, tapi siapa yang kita ikuti. Kenali dia secara pribadi. Kita pengikut Yesus, saya pengikut Yesus. Kenali dia secara pribadi. Jangan, aku tahu Yesus itu mati di atas kayu salib. Aku tahu dia memberkati banyak orang. Aku tahu dia mengajar di bait Allah dalam usia 12 tahun dengan begitu heran. Nah, di dalam ayat ini juga dikatakan mereka yang mendengar pengajarannya takjub. Dan dia mengajar melebihi ahli-ahli Taurat. Nah, jadi kita mesti ikut Yesus, mesti tahu siapa Yesus yang kita sembah itu. Siapa Yesus yang kita muliakan itu. Siapa Yesus yang selalu kita agungkan di dalam setiap ibadah kita, di dalam setiap ucapan kita, di dalam setiap kehidupan kita. Dia menjadi prioritas yang luar biasa. Nah, di dalam pendidikan, masa pendidikan orang Yahudi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dikatakan yang pertama adalah bed server gitu ya. Jadi usia sampai 5 tahun itu anak-anak Yahudi sudah diperkenalkan 5 kitab Taurat Musa dan mereka harus menghafalnya. Harus, tidak boleh tidak, harus menghafalnya. Maka anak-anak Yahudi itu pinter-pinter, dari kecil mereka sudah didoktrin untuk menghafal 5 Taurat Musa. Dan mereka menjalankan semua yang ada di dalam kitab Taurat itu. Lalu tingkatan yang kedua adalah setelah lulus di dalam bed server ini mereka akan meningkat. Kalau mereka udah selesai mereka akan masuk ke pendidikan tingkat yang kedua yaitu bed Talmud. Bed Talmud ya, rumah pengajaran. Bed itu rumah. Bed Talmud, rumah pengajaran. Itu antara usia 10 sampai 13 tahun. Mereka sudah menguasai hukum Taurat dan mereka mulai menghafal kitab-kitab yang lain dan menginterpretasikannya. Wow, hebat ya. 10 sampai 13 tahun anak-anak kita masih kita manja-manja. Aduh, jangan begini nak, jangan begitu nak gitu ya. Tapi di dalam pendidikan orang Yahudi mereka sudah belajar tentang perjanjian lama. Mereka menguasai.
Nah, ketika di dalam tahapan yang kedua Bet Talmud itu mereka bisa lolos, maka mereka akan mencari rabi, seorang guru yang mana yang mereka kagumi, guru apa yang mereka mau teladani, itu mereka akan mencari guru. Ya, mereka yang mencari, bukan rabinya yang mencari, tapi mereka yang mencari. Tetapi di dalam masa pendidikan Bet Talmud ini banyak yang nggak lulus. Karena berat, ya. Biasanya kalau yang nggak lulus, yang lulus itu yang terbaik dari yang baik. Bayangkan, yang terbaik dari yang baik. Dan cara belajar mereka adalah hafruta, yang kita udah belajar. Hafruta, artinya belajarnya berkelompok. Ya minimal dua orang mereka akan berdiskusi gitu ya. Terus setelah itu yang tidak lulus itu nggak bisa naik ke jenjang Bet Midras. Bet Midras itu pendidikan yang terakhir di mana mereka sudah lulus Bet Talmud, mereka akan memasuki jenjang pendidikan Bet Midras di mana mereka akan mencari rabi dan belajar dari rabi itu. Nanti setelah lulus mereka akan menjadi seorang rabi. Jadi udah predikat rabi itu udah menguasai semua perjanjian lama dan mereka bisa memperbandingkannya semua. Betapa hebatnya. Nah, tinggal yang kagak lulus, mereka akan kembali ke pekerjaannya yang lama. Seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, itu kembali ke pekerjaan yang lama sebagai nelayan. Jadi mereka itu sebetulnya pendidikannya masih rendah, tidak lulus. Nah, di sini rahasianya kenapa Tuhan bilang tadi di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Nah, ketika Yesus lagi berjalan di tadi Markus 1 ayat 16 dikatakan begini, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon Andreas saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau. Terus Yesus menghampiri mereka. Jadi Yesus sudah tahu bahwa ini mereka sudah Simon Andreas semua udah kenal Yesus. Karena mereka udah pernah sekolah dan sekolahnya tidak lulus sampai Bet Talmud. Jadi mereka tidak masuk ke sekolah Bet Midras, yaitu sekolah kerabian. Maka Yesus datang dan mencari mereka. Ini rahasianya. Mereka yang kalau bukan Yesus yang mencari mereka, tidak akan ada rabi yang mencari mereka. Karena mereka tidak lulus. Rabi yang datang kepada rabi adalah yang terbaik dari yang baik. Yang pintar-pintar aja yang baru bisa jadi muridnya rabi dan sekolah kerabian di situ. Kita lihat Yesus datang mencari siapa? Bukan mencari yang pintar. Bukan mencari orang yang hebat. Tapi dia mencari orang yang biasa-biasa. Maka ketika Tuhan bilang, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu, dengan spontan mereka tinggalkan jala mereka ikut Yesus. Itu sebabnya kenapa Simon dan Andreas atau Simon Petrus ini nanti namanya berganti menjadi Petrus dan Andreas ini langsung tinggalkan itu semua dan ikut Yesus. Karena dia tahu mereka sebetulnya orang yang tertolak. Ada seorang rabi yang lain, yaitu Yesus Kristus, yang melebihi ahli-ahli Taurat, mau menerima mereka. Mereka tidak sia-siakan, oke, ayo kita berangkat, ikut Yesus. Dan Tuhan bilang akan kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus berjalan lagi, ketemu lagi dengan Yohanes dan Yakobus, itu lagi menebar jala. Yesus bilang, ikutlah aku. Mereka serta-merta ada ayahnya di situ, ditinggalkan ayahnya. Bukan karena kurang ajar, tapi mereka sadar. Seorang rabi mencari mereka, ini satu kebanggaan yang luar biasa loh. Satu kebanggaan yang luar biasa. Maka Zebedius sebagai ayah tidak merasa tersinggung. Dan membiarkan anaknya pergi ikut Yesus. Rabi yang melebihi ahli-ahli Taurat. Karena menjadi satu kebanggaan. Kalau anaknya bisa dipilih menjadi muridnya seorang rabi. Hebat ya caranya Tuhan memilih orang-orang yang mau dikasihinya. Maka ketika dia lahir, dia tidak lahir di istana yang megah. Dia lahir di kandang yang hina. Memberi satu contoh.
bahwa dia mau menjadi orang yang terhina untuk kemudian dimuliakan oleh Allah. Nah, murid-murid juga begitu, dari orang yang tertolak, dari orang yang tidak pintar, dari orang yang biasa-biasa saja, bukannya murid rabi, tapi Yesus menghampiri mereka dan mencari mereka, mengajak mereka, ikutlah aku. Padahal kalau mesti sekolah kerabian, mereka nggak bakal dipilih karena nggak lulus di dalam Bet Talmud itu, pendidikan yang menengah itu mereka tidak lulus. Tapi Yesus mencari. Maka ayat Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Itu rahasianya. Kenapa Yesus berkata begitu? Yesus mau menghampiri orang-orang yang biasa-biasa, yang merasa tertolak, yang rasanya tidak ada artinya dibandingkan mereka Yahudi-Yahudi yang lain, yang pintar-pintar. Justru Yesus datang mencari yang seperti itu. Maka di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita kadang-kadang kan bilang begini, aduh aku gak pinter gitu kan ya. Saya juga gak pinter, tapi karena saya mau belajar otomatis bisa pinter. Mungkin gak bisa mengalahkan orang lain, setidaknya pinter lah, lebih pinter dari kemarin gitu ya. Jangan bilang aku gak bisa, jangan, saya tuh paling, jangan bilang aku gak bisa. Saya juga nyanyi gak pinter, tapi saya orangnya nekat. Kan dibimbing, ada pemimpinnya tuh. Ada pelatihnya tuh, luar biasa pelatihnya. Maestro GPDI, Kiki. Jadi suruh nyanyi aja lah. Tapi kalau suaranya lagi pas gak bisa ngikutin, ya dikecilin dikit lah supaya gak kedengeran gitu kan ya. Jadi saya happy aja gitu ya. Nah, dengar firman Tuhan pada malam ini. Mungkin kita orang biasa, nggak sebanding dengan orang-orang lulusan luar negeri. Mungkin kita orang biasa, tidak sepintar dan sehebat yang lain. Tapi ingat, Tuhan tidak cari yang seperti itu. Tuhan cari orang yang mau mengikut dia, yang percaya kepada dia, yang mau tinggalkan hidup yang lama, mau bertobat, mulai hidup yang baru, ikut dengan Kristus. Nanti kita lihat, ikut dengan Kristus tuh ngapain aja, ada banyak hal. Maka kita harus dengar firman Allah. Ada orang bilang, saya gak usah ke gereja, saya bisa dengar di YouTube. Emang benar, tapi kamu juga harus belajar, lihat pendetanya siapa, bagaimana gitu ya. Saya senang tuh dengan perkataan Om Yopi. Jadi pendeta itu harus ada jemaat. Jemaat bisa mengingatkan gembala. Gembala mendoakan dan juga menasehati jemaat. Jadi saling memberi, saling mengingatkan gitu kan. Namanya kita manusia tidak sempurna gitu. Nah, makanya kita perlu mengenal dia secara pribadi. Ketika kita mengenal secara pribadi, iman kita bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, kita punya keyakinan yang kuat. Kita gak takut mengikut Yesus. Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Dia berani lakukan itu. Kita mah belum ada apa-apanya, kesusahan kita. Ada orang bilang seperti Yesus. Begini, enggak, kita belum seperti Yesus. Belum seperti Yesus berdarah-darah, dimahkotai duri, dicambuk. Sampai dagingnya copot satu-satu, itu yang dikatakan bilur-bilur yang menyembuhkan. Kita belum seperti itu. Jadi kita kalau ada kesusahan menangislah di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan mendengar, dia mencari kita loh. Dia yang mencari kita. Karena dia mau mengangkat kita dari orang yang biasa menjadi luar biasa. Maka Rasul Paulus berkata seperti ini. Di dalam, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Tuhan berkata begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, perhatikan bahwa keduanya, ini pernyataan Paulus, orang biasa yang tidak terpelajar, bayangkan. Saya ulangi lagi ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes
dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Luar biasa kan? Ya. Ini perikopnya apa? Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Mahkamah Agama. Lagi diadili loh. Tapi orang sidang itu artinya audiens yang datang pada waktu itu menyaksikan persidangan itu. Mereka terkagum-kagum melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Padahal mereka tahu ini orang biasa. Tidak terpelajar seperti Paulus. Tapi mereka kagum dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jadi kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan? Kenapa kita harus mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Supaya apa? Kata Tuhan, kau akan kujadikan penjala manusia. Ketika Tuhan menjadikan kita penjala manusia, maka orang melihat Yesus di dalam kita. Ketika orang melihat Yesus di dalam kita, maka orang akan datang mencari Yesus. Ikut. Siapa sih? Oh, Yesus. Aku ikut dong. Ya, dari ikut-ikutan seperti ketika Yesus mengajar banyak orang berkerumun, tapi kan gak semuanya mengenal Yesus secara pribadi. Seperti kita aja, kerumunan ada apa sih? Ada apa sih? Gitu kan? Banyak orang cuma ingin tahu tapi tidak mengenal. Nah, kita yang ada di sini saya percaya, kita bukan sekedar ingin tahu, tapi kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat kita bertumbuh. Lalu ada satu ayat lagi, 1 Korintus 1 ayat 25. Ayo kita baca 1 Korintus 1 ayat 25. Ini perkataan Rasul Paulus juga 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29. Christian tolong bacakan. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai dengan 29. Amin. Ya, firmannya jelas banget ya. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi orang yang di dalam Kristus itu Tuhan bisa ubah. Dari yang tidak berarti menjadi berarti. Yang tidak mulia menjadi mulia karena ada hikmat Tuhan. Ada urapan Tuhan, maka di dalam pelayanan. Kalau engkau pintar, bukan kepintaranmu. Jangan terlalu mengandalkan kepintaranmu. Gak usah latihan, aku udah pintar nyanyi. Udah gak usah latihan, aku bisa lah pokoknya. Enggak, kita mesti latihan. Artinya kita tidak mengandalkan kepintaran kita. Kita tahu. Saya aja kalau mau belajar firman Tuhan ini, berhari-hari mikirinnya sepanjang hari ini tidak keluar. Terus saya belajar perbandingannya apa, kemana larinya begini ya. Itu aja masih gak sempurna. Tapi saya percaya ketika saya berdiri di sini nih, ada urapan Allah. Tiba-tiba bisa ingat ini, tiba-tiba bisa ingat ini, tiba-tiba bisa tahu firman ini, tiba-tiba bisa tahu ayat ini. Itu pekerjaan Roh Kudus yang tidak saya sendiri bisa selami begitu dalamnya. Maka ini ayat ini menjadi kebanggaan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa apa yang tidak terpandang ayat 28 dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan takut makanya ya.
ikut Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat. Artinya tinggalkan hidup yang lama yang gak benar. Tinggalkan dan mulai hidup baru. Kita mau mengikut Yesus dan mengenal dia secara pribadi. Supaya kita diberkati. Supaya kita terus menjadi kemuliaannya Allah. Orang melihat Yesus di dalam kita. Dan di ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Maka Rasul Paulus saja orang pinter. Gurunya adalah seorang rabi yang sangat terkenal, guru besar Gamaliel. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, secara pribadi dia katakan semua kemuliaan itu aku anggap sampah. Kalau kita saat ini masih bangga dengan diri kita dan kita masih merasa kita hebat banget, kita lebih daripada orang lain, kita belum sama seperti Paulus yang mengagungkan Tuhan seperti itu. Sampai Rasul Paulus berani bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ketika dia mau meninggal. Bisa ngomong seperti itu. Karena dia tahu selama dia hidup dia jalani apa yang Tuhan mau. Nah kita juga bisa mempunyai satu komitmen yang seperti itu. Yang saya katakan kita bisa bikin obituari kita. Nanti kalau kita udah meninggal orang mau ingat kita sebagai apa? Kita bisa buat selama kita hidup. Supaya kalau aku tidak ada di dunia ini orang mengingat aku. Aku adalah seorang pelayan yang setia. Aku adalah orang yang takut Tuhan. Jangan setelah kita meninggal kalau orang nyebut nama kita. Oh iya dia orang kagak bener. Oh iya dia itu pencoleng. Dia itu pencuri gitu maksudnya ya. Jadi jangan sampai sebegitu itu. Obituari kita haruslah sesuatu yang setelah kita hidup kita memuliakan Allah. Setelah kita tidak ada di dalam dunia pun kita dikenang sebagai orang yang memuliakan Allah. Ya, saya senang banget ayat ini. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bagaimana keadaanmu ketika Tuhan memanggilmu? Bagaimana keadaan saudara ketika Tuhan memanggil? Ada orang yang bersaksi kepada saya, ketika Tuhan menangkap saya lagi ancur-ancuran hidup saya, dia bilang gitu. Ya, dia ceritakan dosanya, ancur-ancuran hidup saya. Tetapi ketika di dalam sebuah persekutuan doa, di perusahaan, di tempat dia bekerja, ada seorang hamba Tuhan diundang dan berkhotbah. Di situ dia dijamah Tuhan. Enggak pernah nangis, sampai nangis enggak bisa berhenti-henti. Itu jamahan Roh Kudus. Maka kalau saudara berdoa gak pernah menangis, kadang-kadang harus bertanya juga ya, apa kau gak pernah tersentuh oleh kuasa Roh Kudus? Ya, karena ketika Roh Kudus menyentuh kita ya, bukan hanya dengar firman Tuhan, bukan hanya ketika kita berlutut kita bisa menangis. Ketika kita baru merem aja matanya begini, air mata udah bercucuran. Karena kita ingat seperti ada kasih sayang yang mengalir di hati ini. Seperti ada belayan bukan tangan tapi belayan roh yang begitu indah yang membuat kita ingin selalu dekat kepada Tuhan. Pemimpin pujian mengajak kita nyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Air mata semakin bercucuran. Itulah jamahan Roh Kudus. Nah itulah yang membuat kita akan bertumbuh iman kepada Tuhan. Bukan bertumbuh asal bertumbuh tapi bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau pakai ya. Jadi kita tidak banyak orang ya. Bagaimana keadaan kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak. Tadi firman Allah berkata tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak orang yang terpengaruh. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia, bagi dunia dipilih Allah untuk apa yang kuat. Hebat ya ayat ini ya. Saya senang banget, hebat banget ayat ini. Jadi ayat ini biar malam ini bisa menyemangati kamu sekalian. Kamu bilang aku gak bisa. Pasti bisa kalau kamu mau kerjakan ya. Yesus memanggil Petrus dan yang lainnya pada waktu itu kuasanya, berkatnya, urapannya tetap sama sampai hari ini. Bila kita mau ikut Yesus. Amin. Ya iyalah lemesnya, kesian sekali. Kesian sekali kalau saya lihat saudara lemes gitu ya. Aduh. Daud bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Artinya yang menyemangati dia tuh bukan orang lain, diri kita sendiri. Ketika engkau lemes, ketika engkau menjadi loyo, bukan badanmu, bukan tubuhmu, tetapi ketika semangatmu menjadi loyo. Bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, ayo bangkit jiwaku, ayo bangun rohaniku, bangun imanku. Lakukan pekerjaan Tuhan dan kau lihat mujizat terjadi. Ya. Terus kenapa kita harus mengikut Yesus? Tuhan berkata, ikutlah aku, itu adalah sebuah keputusan. Keputusan kita loh mau mengikut Yesus. Maka ketika Petrus dan Andreas berkata, ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Mereka tinggalkan karena mereka tahu Yesus hebat. Lebih dari rabi, lebih dari ahli Taurat. Nah itu kita perlu mengenal Tuhan. Jadi kita kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita nggak ragu untuk ikut Yesus. Kita nggak ragu untuk setia dan ibadah. Setiap ada jam ibadah tuh kita ada di situ. Kita udah berkomitmen mau setia di Sekina, mau komitmen setia di ibadah umum, mau komitmen setia di WE, setia di pria Samuel. Maka kita akan lakukan karena kita tahu ikut Yesus adalah sebuah keputusan. Keputusan pribadi. Ikut Yesus adalah sebuah perjalanan hidup. Di mana sesudah itu engkau akan hidup di dalam Tuhan. Kita baca satu ayat yang terakhir. Kolose 2 ayat 6. Udah ada ya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah mau memutuskan mau mengikut Yesus. Kita mesti percaya sungguh-sungguh. Dan firman Allah katakan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan. You must continue to follow Jesus. Terus menerus ngikut Yesus. Jangan putus di tengah jalan. Rugi mau ke Jogja sampai di Cipali balik lagi. Jangan. Kalau udah punya tujuan yang baik mau itu terus aja ke Jogja sampai selesai. Sampai di tujuan. Begitu juga kita mau mengiring Yesus, mau mengikut Yesus terus sampai di tujuan, yaitu sorga yang mulia. Tadi saya katakan ikut Yesus adalah perjalanan, ikut Yesus adalah perjalanan, sebentar ya, perjalanan hidup untuk mengenal Dia lebih dekat dan dekat lagi kepada Tuhan. Ikut Yesus adalah langkah awal hidup di dalam Dia. Ketika engkau memutuskan untuk mengikut Yesus, itu langkah awal yang akan mengubah hidupmu. Karena hidupmu tidak sama lagi dengan hari-hari yang lalu. Kalau engkau putuskan mengikut Yesus, hidupmu masih sama seperti yang dulu. Mau jahat ya jahat, mau berantem ya berantem, mau nipu ya menipu. Maka kita belum bertobat. Jadi kalau kita memutuskan untuk mengikut Yesus, ada perubahan hidup. Dan perubahan hidupmu dilihat oleh orang lain. Ketika dilihat oleh orang lain perubahan hidupmu, itu jadi satu kesaksian yang luar biasa. Dan kesaksian itu akan membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Artinya ada orang lihat Yesus di dalam kita dan orang datang berbondong-bondong untuk datang ke rumah Tuhan mengikut Yesus. Saya harap keluarga Sekina kita terus jaga kekompakan kita jaga kesatuan kita jaga komunitas kita, saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lain. Ada yang bawel, ada yang diem, ada yang cerewet, ada yang suka usil, ada yang suka bercanda, ada yang diem aja di ujung-ujung gitu ya, ada gitu ya. Ya, kita saling menerima satu dengan yang lain. Karena memang kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus Kristus ya. Lalu hendaklah hidupmu, Kolose 2 ayat 6 ayat penutup tadi, tetap di dalam Dia. You must continue to follow Jesus.
Ada lagunya ya, I have decided to follow Jesus ya. Sambil belajar ini tadi lagu itu terus ngeyang-yang di dalam hati saya. Nah, kenapa kita harus mengikuti Yesus? Tujuannya tadi, kau akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi ikut Yesus ada tujuannya. Ikut Yesus bukan ikut-ikutan. Beda ya. Ikut Yesus bukan ikut-ikutan seperti orang nonton. Ada apa sih? Ada apa sih? Bukan begitu. Ikut Yesus adalah sebuah keputusan untuk hidup di dalam Dia, untuk menjalani kehidupan bersama dengan Dia, untuk semakin bertumbuh di dalam Dia. Itu mengikut Yesus ya. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan ya. Nanti kalau mau dipanjangin banyak tuh, ikut Yesus apa menyangkal diri ya. Ikut Yesus, ingat lagi Matius 28 ayat 19-20 amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum Yesus naik ke surga dia katakan jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi memang kita punya tugas ya. Ingat kita semua punya tugas, jangan diem aja ya. Kita semua punya tugas memberitakan kabar baik melalui hidup kita sebagai Injil yang terbuka. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu Aku mengenalmu secara pribadi. Sambil kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah aku sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Kalau engkau sudah mengenal Tuhan secara pribadi, ada perubahan hidup. Tidak sama dengan yang dulu. Sama-sama kita berdiri. Kita saling mendoakan. Kita saling menguatkan. Kita saling mengasihi. Kita saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Singer silakan maju. Naikkan pujian ini dan resapi. Sambil mengkoreksi diri. Amin. Mengenalmu secara pribadi. Amin, haleluya. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu. Benar Tuhan, haleluya. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Amin. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu. Aku rindu mengenalmu. Benar Tuhan. Mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti Bapak Jimmy
Jimmy Aing akan berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan yang kedua. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Benar Tuhan. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal Pribadi semuanya sia-sia saja. Angkat tanganmu, katakan kenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Amin, amin. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal, aku mengenalmu. Mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam Haleluya surga. Yesus. Haleluya Yesus. Kalau pada malam hari ini Tuhan, Amin. Haleluya. kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu Haleluya Yesus. indah. Kami boleh mengenal Engkau Amin. secara pribadi ya Amin. Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan boleh berubah Tuhan Haleluya, ketika kami Yesus. mengenal Engkau secara pribadi. Yang dahulu kami Haleluya, Tuhan tidak Yesus. berarti. Tetapi kami menjadi orang-orang yang berarti Haleluya, dan berkemenangan Yesus. ya Tuhan. Biarlah Amin. firman itu boleh Haleluya, tertanam di Yesus. dalam hati kami Tuhan. Amin. Kami boleh jalan di dalam kehidupan kami Haleluya sehari-hari. Yesus. Di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami ya Amin. Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami Benar berada ya. Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Tuhan hamba-Mu Haleluya. Tante Nila yang sudah menyampaikan firman. Kasih Tuhan. Pakai Tuhan, pakai kehidupan pelayanan Tante Nila Haleluya Tuhan. Yesus. Dan menjadi berkat Haleluya, dimanapun Yesus. dia boleh melayani. Kasih Tuhan. Terima kasih dan terima Haleluya, kasih Tuhan. Yesus. Ampuni kami Tuhan. Haleluya, Kalau selama Yesus. ini Tuhan kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan begitu mengecewakan Haleluya, Engkau Yesus. Tuhan. Tetapi ketika kami mendengarkan firman-Mu pada malam Amin. hari ini Tuhan. Haleluya. Kami boleh berubah Tuhan. Haleluya Kami Yesus. boleh menjadi manusia-manusia yang baru ya Tuhan. Amin. Yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan Haleluya kami. Yesus. Sebentar kami mau Haleluya memberikan Yesus. persembahan, Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan sucikan pemberian kami ini Tuhan. Haleluya Sehingga Yesus. boleh menjadi berkat di mana kami Makasih, boleh melayani Tuhan Engkau. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati keluarga Tuhan. kami. Haleluya Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan jalankan persembahan yang kedua. Kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku, ya. Jangan sampai di tengah jalan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku,
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. Silent to follow Jesus. I love to silent to follow Jesus. I have to silent to follow Jesus. No turning back. Coming back, No turning back. Sekali lagi, I have decided. to silent to follow Jesus. Mari kita berdiri. I love to silent to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amin. Banyak ya bangku yang kosong ya. Mestinya habis doa 10 malam tuh geloranya makin berkobar-kobar gitu ya. Coba yang biasa duduk sebelahnya siapa tuh ntar malam di WhatsApp. Kenapa tadi nggak ada gitu. Kamu sehat kan semuanya gitu ya. Ya masing-masing tuh pasti punya sohib-sohibnya dah gitu ya. Di WA. Didoain kalau dia sakit diinfo kepada saya. Kita akan besuk ya. Puji Tuhan kita doakan terus. Santi ya, Santi Gewi supaya mereka semakin disempurnakan kesehatannya ya, persoalannya juga bisa diselesaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang Bapa yang memberikan contoh yang baik kepada kami sehingga kami tidak rugi ketika kami memutuskan mau mengikut Yesus. Mau mengikut Yesus selamanya dan tidak pernah akan balik lagi kepada kehidupan yang lama. Terima kasih Tuhan kalau kami yang ada di sini adalah orang-orang yang Tuhan sudah cari, Tuhan sudah pilih, Tuhan yang menghampiri kami, Tuhan yang memilih kami. Kami bersyukur Tuhan, begitu berharganya kami di mata-Mu, begitu indahnya Engkau mengasihi kami Tuhan. Seringkali kasih kami kepada sesama kami tidak begitu indah Tuhan. Tetapi malam ini kami diingatkan ada kasih yang begitu sempurna. Kasih Yesus Kristus Juru Selamat kami. Biarlah kami meneladani itu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu Engkau berkati, Engkau urapi dan tertanam di dalam setiap hati kami yang sudah hadir pada malam ini. Ada banyak yang tidak hadir Tuhan. Tuhan yang mengerti bagaimana keadaan mereka. Tuhan tolong kalau mereka kurang sehat, biarlah Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan Adoy yang lagi dalam pengobatan sejenis tumor di lidah Tuhan. Engkau tolong Beni yang dalam pengobatan kanker nasofaring Tuhan. Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang dalam pengobatan paru-paru, yang di dalam pengobatan kaki yang sakit. Tuhan Engkau yang mengerti keberadaan umat-Mu, keluarga Sekina. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati ibu-ibu muda yang sedang hamil, Laura, Ria, Ripka dan Sylvia. Tuhan tolong mereka sampai melahirkan dengan selamat. Biar mereka juga tetap setia beribadah kepadamu Tuhan. Terlebih lagi di dalam saat kehamilan. Mereka harus bersemangat. Supaya anak di dalam kandungannya bersemangat. Karena mamanya bersemangat. Kiranya Tuhan yang dapat memberikan pengertian seperti itu. Tuhan Engkau juga tolong bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Biar dapat pekerjaan. Tuhan tolong yang dalam kesesakan ekonomi.
biar Tuhan buka jalan. Tuhan yang mengerti keberadaan kami, ampuni dosa-dosa kami, luruskan jalan-jalan kami, biar kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari esok tidak ada seorang pun yang tahu. Hari ini adalah hari yang kami bisa bersyukur kepada Tuhan dan kami mau syukuri. Berkati kami, berkati keluarga Sekinah, berkati Joshua yang ada di Pekanbaru atau Jambi Tuhan. Engkau lindungi dia di dalam pekerjaannya. Engkau berikan order-order yang banyak. Tuhan juga berkati Aiguan yang ada di Pemalang dan Foni. Berkati keluarga-keluarga Sekinah yang lain yang harus bekerja keluar kota. Yang harus menjadi sales sehingga tidak dapat beribadah. Kiranya Tuhan tolong mereka. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena kami milik Tuhan. Dan Tuhan milik kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, lindungi kami, sertai kami. Biar kami pulang dengan selamat, kami kembali lagi pada jam-jam yang ibadah yang sudah ditentukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati kita. Menyertai kita mulai malam ini, besok dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, ada pengumuman penting ya.